Jadi waktu itu pulang dari ngunduh mantu, di depan rumah itu ada, saya sih ngeliatnya ikatan rambut, tapi ternyata pas dideketin saya mau pegang, ternyata itu tuh ular melingkar, tapi tengah-tengahnya tuh ulet. Hampir semuanya ya. Jadi awalnya biasa mulus, tiba-tiba saya ini dari sini gatel, terus tiba ke sini berpikir tuh alergi sabun cuci atau sabun mandi. Sempat tuh berapa lama kalau mandi tuh kayak pakai sabun bayi gitu, tapi nggak ngaruh. Terus berobat ke dokter tuh cuma pakai salep, tapi nggak, ya udah begini aja. Tetangga depan rumah dia ke masjid itu kan turun, maksudnya ke bawah, jadi rumah kami itu di atas, ke bawah. Dia apa mau ke masjid apa pulang dari masjid saya lupa, ngeliat ada yang terbang masuk ke dalam rumah. Sampai pingsan sampai subuh baru ketahuan karena banyak warga yang mau ke masjid kan. Jadi kayak pingsan siapa? Oke, jadi gini ya Mas, cerita awal mulanya. Di rumah itu sering banget bau-bau yang nggak sedap gitu. Entah itu dari bau kotoran binatang, bau dari kotoran manusia juga. Cuman kita nggak pernah tahu pusatnya tuh di mana gitu. Saya sama keluarga tuh nggak pernah tahu pusatnya di mana. Nah, terus ada satu yang emang bener-bener saya alamin, yaitu ngunduh mantu kakak sepupu saya. Terus pas pulang tuh emang larut malam. Jadi depan rumah saya pikir itu ikat rambut karena coklat, karena mungkin agak gelap jadi lampunya tuh nggak yang terlalu menyorot gitu kan. Nah akhirnya mau saya pegang, tapi pas saya mau pegang ditahan sama saudara saya, katanya mau ngapain? Ini mau ngambil ikat rambut, saya bilang gitu. Ternyata enggak, pas di senter pakai senter handphone itu ular ngebulet itu ngelingkar, terus di tengah-tengah itu ada ular. Gitu. Ular apa Kak? Saya sih nggak paham ya, dulu tuh usia SD kelas 1 atau 2 sih saya lupa sekitar segitu. Pokoknya sekitar usia 8 atau 9 tahun, berarti sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD lah. Berarti waktu penglihatan Kakak dilihat itu ikatan rambutnya itu besar, yang besar. Iya, yang kayak sekarang tuh kayak yang bunga-bunga gitu, coklat, warnanya coklat. Karena mungkin pencahayaan di rumah juga mungkin waktu itu kurang, jadi gitu. Setelah kejadian itu masih banyak itu ibu saya sendiri. Jadi nyapu di rumah itu kan saya punya saudara laki-laki, jadi suka dipakai basecamp kakak-kakak saya untuk main di rumah. Apa tuh namanya, karambol? Apa? Ya karambol. Biasa main. Ibu saya tuh lagi nyapu. Ada ulet. Ulet itu warna darahnya apa Mas? Ada yang hijau, ada yang kuning. Nah, hijau kuning kan. Tapi pas si ulet itu pokoknya kalau dibunuh kasar banget ya apa? Pokoknya dimatiin. Ternyata yang keluar darahnya warna merah. Gitu. Terus ya kaget dong, ibu-ibu biasa heboh. Akhirnya teman-teman kakak saya tuh keluar, terus kayak ya mau nggak percaya juga kelihatan gitu. Terus ada lagi yang aneh, kupu-kupu. Ada kupu-kupu. Ah, itu kejadian itu setelah melihat ular. Tepatnya kapan saya lupa karena udah lama banget. Oh gitu. Intinya momen-momen itu tuh selalu saya ingat. Kejadiannya pagi atau malam? Kalau yang ular ngelingkar itu malam, kalau yang ulet itu pagi. Gitu. Siang ke sore karena udah pada pulang sekolah gitu. Jadi teman-teman pada main, teman-teman kakak saya tuh pada main di rumah gitu. Terus ada lagi kupu-kupu. Kupu-kupunya itu entah kenapa selalu di ruangan yang sama, ditangkep, dimasukin ke botol. Kan harusnya sejam 2 jam pun udah nggak ada nafas ya. Itu sampai seminggu kupu-kupunya masih hidup.
Kupu-kupunya kecil. Kecil sewajarnya Bisa kupu-kupu. gitu ya. Saya juga nggak tahu. Kayak ada hal-hal kayak gitu sih. Tapi dalam kejadian-kejadian gitu selang waktunya berdekatan. Berdekatan dan hampir setiap hari. Gitu. Biasanya sih kalau kata orang ya, kalau Iya. misalkan berbau ada sangkut pautnya dengan binatang itu ada tanda-tanda apa tuh? Ya, gitu. Biasanya kan kayak gitu ya. Ya itu mungkin saya karena usia masih SD 9 tahunan ya Mas. Jadi kayak percaya itu tadi, percaya nggak percaya. Jadi itu kadang orang tua sih yang lebih nyari tahu. Cuman suka dengar cerita katanya ada yang nggak suka lah, apalah kayak gitu dengan kehidupan keluarga saya. Gitu. Tapi nggak terungkap. Terungkap. Itu jadi ceritanya gimana? Terungkapnya saya nggak tahu pertama terungkapnya gimana orang tua saya, tapi intinya ada orang yang menginginkan kehidupan rumah tangga di keluarga saya. Gitu. Iya. Ya boleh dilanjut ya. Oke. Di situ masih berlanjut sampai saya ini untuk kejadiannya berurutan atau enggaknya saya lupa ya Mas. Intinya yang saya ingat itu terus pernah kejadian ibu saya itu gak bisa ngomong. Dulu berarti 9 tahun tuh sekitar belum tahun 2000 mungkin ya, lupa deh saya. Sakit, gak bisa gerak, gak bisa ngomong, jadi tiduran aja sampai mau dibawa ke rumah sakit. Itu kalau dulu kan belum banyak yang punya kendaraan kan kalau dulu. Jadi dibawanya pakai dorongan itu, gerobak didorong gerobak. Kata dokter bersih, gak ada apapun, sampai di rongsen dan lain-lain gak ada apapun. Karena kebetulan kakek saya juga waktu almarhum kakek saya itu kiai terkenal lah di kampung saya. Bilang memang ini tuh bukan sakit yang harus diobatin sama dokter. Dan di situ saya lupa sembuhnya gimana. Intinya alhamdulillah orang tua saya sehat lagi sampai sekarang. Berarti ke dokter itu diagnosa nggak ada penyakit? Nggak ada sama sekali. Padahal nggak bisa ngomong. Ya udah tiduran aja. Tapi gerak bangun bisa. Cuman sampai dibawa pakai gerobak itu. Iya, jadi digotong gitu ke gerobak terus dibawa ke rumah sakit. Cuman pas ke rumah sakitnya saya nggak ikut. Jadi orang tua aja. Oh, soalnya waktu itu masih kecil banget ya. Iya, jadi ingatannya juga nggak yang inget urutan kejadiannya tuh mana dulu gitu. Cuman memang ya itu yang saya ada di maksudnya ada di ingatan saya tuh itu. Ya, berarti ini ceritanya kisah nyata, pengalaman sama si kakak lagi buat betul. Harus kayak gitu. Setelah itu ada kejadian apa lagi Kak? Ada lagi, jadi semenjak sering kejadian kayak gitu, jadi sepupu-sepupu saya kan kebanyakan laki-laki. Sama teman-teman kakak saya juga laki-laki, sering begadang di rumah. Jadi kalau pas di jam 12 malam teng itu selalu ada entah suara kuntilanak, entah suara apapun yang bikin kita takut gitu. Terus pernah ada suara kuntilanak, kakak berarti ada di situ. Ada kan di rumah, jadi malam. Suaranya kayak gimana Kak? Kayak gitu. Oke gitu. Iya gitu. Ya suara kuntilanak nanti searching aja suara kuntilanak kayak gimana gitu. Terus pernah, kalau itu saya ngeliat, jadi kebangun lah ya karena di rumah itu kan rame. Jadi kalau ada sesuatu itu di jam 12 malam, pokoknya jam 00 lewat tuh selalu ada kejadian. Jadi makanya kenapa sengaja dibegadangin. Ada bisa dibilang kayak kalau temennya harimau apa ya? Ini kancil. Enggak dong. Sejenis harimau. Iya. Iya pokoknya sejenis harimau. Pintu rumah tuh dibuka. Jadi ngeliat nih si binatang itu tuh ngeliatin ke dalam rumah, sengaja dibuka. Situ ada ponakan bapak saya yang paling besar bantuin. Katanya kejar gak gitu. Udah dikejar sampai capek. Ternyata pas ketangkep, dikurungin, itu tuh cuma anak kucing. Saya merinding. Itu yang ngejar. Yang ngejar ibu saya sama ponakan yang paling besar itu. Maksudnya
Kalau saya gitu Karena ya. nekat mungkin ya Mas, kayak pengen tahu lu tuh maksudnya apa sih gitu, kayak mau ngapain gitu. Oh, waktu dibuka pintunya itu sebenarnya kucing besar. Kucing besar ngeliatin. Warnanya kayak panter hitam atau Nggak tahu Mas, intinya gitu ya. Oh, iya. Intinya gitu. Wah kayak singa kayak macan gitu lah. Dikejar kan dulu tuh rumah kampung tuh kayak ini ya, apa namanya, banyak tangga kayak gitu kan. Jadi loncat pun kata ibu saya juga nggak merasa loncat, kayak udah saking pengen nangkepnya itu binatang tuh apa gitu. Jadi ya udah pas ditangkep, dikurungin, ternyata itu apa namanya, anak kucing kecil. Akhirnya dilepasin lagi. Dilepasin. Kalau dikurung sampai sekarang kayaknya ada kali ya. Gitu. Nah setelah itu tetangga depan rumah dia ke masjid itu kan turun, maksudnya ke bawah. Jadi rumah kami itu di atas, ke bawah. Dia apa mau ke masjid apa pulang dari masjid saya lupa, ngeliat ada yang terbang masuk ke dalam rumah. Sampai pingsan sampai subuh baru ketahuan karena banyak warga yang mau ke masjid kan. Jadi kayak pingsan siapa? Tetangga depan itu rumah. Yang mau ke masjid itu. Sampai subuh, sampai orang banyak baru dibangunin. Terus dia cerita kalau semalamnya itu ngeliat ada inilah yang pakai baju putih gitu, katanya terbang masuk ke dalam rumah. Jadi banyak Mas. Iya, sampai segitunya orang iri dengan kehidupan orang lain. Tapi yang berefek sama keluarga di rumah hanya ibu. Iya, karena memang katanya mengarahnya ke sana. Mengarahnya ke ibu saya. Cuman memang mungkin karena emang takdirnya harus hidup sampai sekarang kan, berarti ya jalan hidupnya nggak harus kayak gitu kan, gitu sih. Ya pelajaran buat saya kayak gitu. Maksudnya pelajaran buat saya adalah hal-hal yang kayak gitu sebenarnya ada. Maksudnya berdampingan sama kita, mau percaya atau enggak itu balik lagi ke setiap orangnya gitu. Cuman terlalu percaya juga nggak boleh katanya kan. Terus nggak percaya pun ya sebenarnya ada gitu. Intinya kalau dulu pas zaman saya SD tuh kurang lebih itu. Tapi kalau udah semenjak besar, mungkin persaingan persaingan perdagangan kali. Jadi ada aja. Tapi saya nggak tahu ya. Semakin saya berpikir ada hal kayak gitu, semakin sering hal kayak gitu pun datang. Betul. Sugesti. Iya, kayak gitu. Jadi terlepas ini beda cerita dari yang pas kecil. Setelah saya sudah besar tuh, ini bisa dilihat ya Mas. Ini saya nggak punya sidik jari. Iya. Ya. Hampir semuanya ya. Jadi awalnya biasa mulus. Tiba-tiba saya ini dari sini gatel. Terus tiba ke sini. Berpikir tuh alergi sabun cuci atau sabun mandi. Sempat tuh berapa lama kalau mandi tuh kayak pakai sabun bayi gitu. Tapi nggak ngaruh. Terus berobat ke dokter tuh cuma pakai salep. Tapi nggak. Ya udah begini aja. Gitu. Pernah berobat. Kita bahasanya berobat lah ya, ke dokter pakai salep tapi nggak ada pengaruh apapun. Terus ke yang apa bilangnya, ilmu alternatif itu pernah diginiin, difoto, terus katanya coba dibesarin. Aduh saya merinding. Ternyata tuh di sini tuh ada apa namanya, belatung. Terus sampai orangnya tuh datang ke rumah. Pas ngobrol gini nih, dia ngajak ngobrol saya kenapa kejadian gitu-gitu, tiba-tiba belatungnya tuh keluar gitu dari sini. Saya pun nggak ngerasa tapi tiba-tiba maksudnya nggak ngerasa di dalam itu ada belatung, tapi tiba-tiba saya belatung itu keluar dari sini terus ke lantai. Besar belatung pete, tau gak? Enggak. Blending. Iya, segede kita. Maksudnya dari sidik jari gimana sih Kak? Ini kan harusnya kan kalau nanti boleh foto ya. Kalau masih maaf, itu kan ada sidik jari yang bulat gitu kan, melingkar gitu nih. Kalau saya pecah-pecah. Iya ya. Pecah-pecah. Tadi itu berapa itu bahasa? Dari lahir? Enggak, mulus. Jadi saya pas kerja di 2000
15-an kalau nggak salah, 2015. Tapi sebelumnya ada? Enggak, ada tuh misalnya. Nggak, maksudnya ininya. Ada normal. Dari lahir tuh normal. Cuman di usia itu sekitar 2015 mulai kayak awalnya gatel, nyangkanya tuh alergi sabun. Terus kebetulan waktu itu lagi kerja di yang pakai ini chemical atau cairan-cairan kimia. Mikirnya di situ, oh mungkin kalau keluar dari sini sembuh. Ternyata enggak. Gitu. Tapi sempat berobat ke dokter. Kata dokter tuh eksim kering gitu. Ya udah kita positif aja kan. Cuman kan bisa kok sembuh, ntar pakai salep ini gitu. Tapi karena penasaran, coba kita pakai alternatif deh. Ternyata keluar kita. Ini tuh masih mending mas. Dulu tuh sampai ke telapak tangan. Sampai ini kan telapak tangan saya tipis banget ya. Coba kalau masnya tuh, nah beda kan. Ini kayak ijo-ijonya lebih banyak karena udah tipis. Tapi yang dirasa itu maksudnya kalau berasa begini masih? Oh masih tuh? Apa kasar? Enggak, maksudnya apa dibilang? Berasa sensitif, nyentuhnya masih? Oh pas pada saat lagi itu iya, masih berasa. Normal ya. Saya Kadang, dirasa hanya gatal. Nah kalau dulu tuh kalau digaruk gini putih-putih tuh kulit ngelupas. Jadi makanya yang bikin tipis begitu. Ya? Iya kulit rontok. Apa katanya eksim kering. Bilangnya. Udah cari tahu. Ya namanya kita lagi apa kak? Ikhtiar ya. Iya betul. Yang kedokteran dan yang supranatural kali ya. Ya apa saja ya. Setelah itu, tapi ke badan efeknya hanya gatal. Enggak ke badan, cuman di sini aja. Iya, maksudnya kan itu salah satu juga. Iya, anggota tubuh. Sorry. Iya itu. Iya. Tapi masih setelah dari pengobatan itu? Iya itu kan mulai mendingan ini kan udah enggak kasar gini. Boleh kamera ya nih, kayak gini kan. Kalau dulu tuh di sini juga kasar, sini juga kasar. Tapi sekarang kan udah lembut nih, udah pede buat salaman sama orang. Kalau dulu kan sempet nggak pede gitu. Kayak kapalan kali. Kapalan mending dong. Kalau ini kulit mas gak apa-apa dah pegang toh. Sorry, iya. Oh iya. Iya pecah-pecah. Kayak apa namanya? Tanah gersang. Tahu. Kayak gitu. Iya. Wah, pengalamannya banyak banget ya Raya. Saya nggak bilang itu pengalaman sih. Kayak apa? Cuman ya jadi pelajaran hidup ya. Gitu kayak kita baik sama orang pun nggak selalu dibikin baik. Iya. Tapi kita berpikir positif aja ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Kak? Kalau cerita yang saya ingat sejauh ini ya itu aja sih. Ya. Oh pernah. Jadi dulu saya kerja di hotel. Saya pernah kerja di hotel. Ada teman sekolah kan, satu teman sekolahan kerja bareng. Kita udah bestie lah, nama bahasa anak-anak sekarang tuh bestie. Dia deket sama laki-laki. Saya tuh sifat jelek saya adalah ketika saya ngeliat seseorang nggak suka, ya udah gitu, akan menunjukkan saya nggak suka sama orang itu. Gitu. Mungkin jeleknya saya. Kalau sekarang dari pelajaran itu saya belajar untuk kayak kalau nggak suka sama orang, coba untuk ramah gitu, sama siapapun harus ramah. Terus dia pacaran, saya bilang, lu mendingan gak usah deh sama dia, feeling gak enak. Dia gak percaya. Nah, entah itu laki-laki kenapa, mungkin di pikiran dia tuh ngerasa saya adalah penghalang hubungan mereka. Sampai teman dekat saya itu dulu tuh deket kemana-mana bareng, berangkat kerja bareng, sampai kenal sama dia tuh kayak udah susah buat main. Biasanya kan kalau gitu, kalau menurut saya kalau orang yang emang baik harusnya tidak memisahkan lingkungan sebelumnya, kecuali lingkungan sebelumnya itu nggak baik, ya kan? Ini kan lingkungan ya udah biasa aja, normal aja. Terus pernah saya sampai diajak duduk bareng sama orang tuanya teman saya sama si cowok itu sama saya. Kebetulan saya itu orangnya gampang kepancing emosi kan. Jadi kalau marah tuh bener-bener ya udahlah ngomong kasar dan lain-lain. Terus selang dari beberapa itu saya bawa motor boncengin ibu saya lihat. Jadi pas bawa motor nih
pas abis nanjak kan datar ngelihat cowok nyebrang, tapi cowok itu tuh senyum ke saya gitu, kayak gitu senyum ke saya, entah kenapa tiba-tiba saya jatuh ke kanan. Masih ada alhamdulillahnya tuh nggak ada mobil, nggak ada motor yang kencang, karena ibu saya juga nggak jatuh ke kanan. Di situ sampai ibu saya koma 1 minggu. Nah, karena ada darah yang nggak keluar gitu di otak. Terus kalau saya alhamdulillah, tapi memang ada bekas sampai sekarang di sini, ada bekas luka ke garet kanan kan. Motor nggak kenapa-napa. Ternyata, nah yang saya hubungin adalah teman saya itu, karena posisi kejadian kecelakaannya dekat rumahnya dia. Telepon, dia datang, saya kan langsung ke rumah sakit. Dia ke tempat kejadian dulu, dia cari tahu mana korbannya gitu. Korbannya udah aman, korbannya pun nggak kenapa-napa mas, nggak kenapa-napa. Tiba-tiba ke rumah sakit terus bilang, dia nanya kan ceritanya gimana begini ya, saya ceritain terus laki-laki, perempuan kok kata dia gitu. Nah iya dari situ saudara kakaknya orang tua saya tuh bilang coba tanya itu kenapa. Ternyata dari si cowoknya teman saya nggak suka saya ngalangin hubungan mereka. Tapi mas itu terbukti setelah mereka tetap jalan nih, udah saya kasih tahu dan ibu saya sempat koma 1 minggu itu, si cowok ini tuh selingkuh. Mohon maaf ya, udah yang lain-lain lah sama. Alhamdulillahnya nggak sama teman saya gitu. Jadi dari situ udah mulai kebuka tuh, dia langsung maaf ya gue nggak dengerin lo gitu lah. Jadi kadang saya mikir iya sih, kalau kita mau ngoreksi orang tuh bahasa kita juga harus baik gitu. Jadi karena kebiasaan gampang emosi, jadi kalau marah tuh ya udah nunjuk ngomong kasar kayak gitu. Ya mungkin karena kedekatan kakak sama temen kakak itu udah betul. Aku seneng nih kayaknya. Iya. Memang kadang saya juga suka manusiawi lah ya. Cuman kayaknya nggak bisa dinormalisasikan juga ya, dengan kalau kita marah terus ngomong kasar. Kita. Oke kak, kira-kira ada pesan-pesan apa kak? Dari kejadian itu lebih ke jaga sikap gitu. Kadang kita niat baik nggak selalu terima baik. Kadang juga kita memperlakukan orang baik juga belum tentu ditimbalin baik lagi. Atau kadang mungkin niat kita baik tapi cara kita mungkin yang salah. Kadang kayak gitu. Jadi terus dunia itu gak selalu berputar di kita. Gak selalu yang orang harus selalu suka sama kita gitu, kayak gitulah. Harus lebih ke nerimain aja, ya udah jalanin aja hidup. Yang penting kita udah baik, orang mau baik pun gak usah berharap dibaikin lagi. Setuju. Sama tadi jaga omongan, jaga sikap. Karena dari itu saya, oh iya ya, niat saya bener buat bantuin teman, cuman cara saya yang salah cara nyampeinnya gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Ros sudah mau mampir di Story Mona ID. Mungkin kayaknya saya pengen cerita bareng sama kakaknya nih. Boleh. Mungkin kan usianya sudah lebih dewasa, pasti ingatannya dan kejadian-kejadiannya tuh lebih paham. Detail. Kakaknya lebih detail. Betul. Nanti diajak sini ya. Boleh, kapan-kapan aja saya kabarin. Siap. Oke, terima kasih banyak Kak Ros. Ya, sama-sama Mas, sudah mau mendengarkan cerita. Oh, pasti dong. Jadi buat teman-teman yang ingin bercerita di Story Mona ID, nanti bisa langsung WhatsApp di kolom deskripsi atau di inbox saja ke Instagram Story Mona ID. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Saya Melki, Story Mona ID undur diri.